Halo teman-teman Bamba Studio, kembali lagi dalam materi landing page. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat tentang halaman landing page ya, dengan menggunakan sebuah plugin dari Elementor seperti itu. Bagaimana caranya? Oke, langkah-langkah membuat landing page dengan Elementor adalah seperti ini. Kita akan menginstal Elementor terlebih dahulu. Nah, untuk menginstal Elementor di sini kita masuk ke menu plugin, lalu kita pilih yang Add New seperti itu ya nantinya. Nah, lalu kita akan masuk ke halaman Add Plugins di sini. Nah, di sini selanjutnya kita mencari plugin yang bernama Elementor. Nah, selanjutnya ketika sudah dapat Elementor, di sini tinggal kita install now dan langsung kita aktifkan seperti itu ya. Oke. Nah, kalau setelah plugin Elementor sudah aktif, sekarang kita tinggal buat page dan lalu kita edit berdasarkan Elementor. Caranya adalah kita klik menu page di sini, lalu kita klik add new page seperti itu ya. Oke. Nah, ketika kita membuat page di sini ada pilihan yaitu edit with Elementor. Nah, berarti kita mau mengedit halaman ini atau page ini menggunakan Elementor ya, supaya nanti pengeditannya itu mudah ya dan banyak variasinya seperti itu. Nah, gambar jendela editor Elementor adalah seperti ini ya. Jadi di sini ada widget-widget Elementor, ada di sini judul halamannya ya, dan di sini ada beberapa section dari si Elementor seperti itu ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Dan nanti kita edit-editnya di sini tinggal kita drag and drop saja ya. Dan kita juga bisa men-settingnya itu di sini ya nantinya ya. Nah, di sini pokoknya Elementor sudah menyediakannya dan cukup enak untuk dipakai ya. Dan tampilannya nanti juga cukup lumayan juga. Kita mendesain landing page seperti itu ya. Oke, kita langsung praktekkan saja ya. Nah, di sini coba buka halaman WP admin masing-masing atau halaman admin masing-masing. Kita akan menginstal plugin dari si Elementor, yaitu di sini kita klik plugin, lalu kita klik add new. Oke, jika sudah di sini kita search plugin dan kita tulis di sini adalah Elementor seperti ini. Oke. Nah, di sini kita dapat menginstalnya. Install now. Oke, ketika sudah diinstal, maka dia bisa langsung diaktifkan. Sekarang kita aktifkan. Oke. Nah, ketika sudah diaktifkan, maka dia tampilannya seperti ini ya. Dia akan menuju ke welcome to Elementor. Nah, di sini kita dapat meng-create first page atau enggak juga kita bisa meng-create page kita di sini ya, di menu page add new. Nah, saya akan mempraktekannya di sini saja ya, biar lebih mudah dan lebih tahu juga penempatannya itu di mana pada saat kita mau membuat sebuah page baru. Oke, ini adalah tampilan add new page ya, atau membuat halaman baru. Nah, kalau misalkan kita membuat halaman baru dengan bawaan WordPress saja, nah ini hasilnya kurang begitu bagus ya nantinya ya. Cuman kayak berisi tentang artikel-artikel saja seperti itu ya. Nah, tetapi ketika kita mengeditnya dengan page editor, nah di sini kita bisa menjadi lebih bagus gitu tampilan landing page-nya. Oke, di sini kita langsung saja kita klik edit with Elementor. Oke, di sini adalah halaman editor dari Elementor ya. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, di sini ini merupakan widget-widget dari si Elementor. Di sini ada banyak sekali, ada yang gratis dan juga ada yang berbayar tentunya ya. Nah, seperti ini tampilannya. Oke. Ini judul halaman page kita yaitu Elementor Page 5 dan ini merupakan section yang ada pada WordPress seperti itu ya. Dan pada saat kita scroll ke bawah, dan ini merupakan bawaan dari si WordPress seperti itu ya. Nanti kita akan membuat halaman ini hilang ya, jadi kita tinggal fokus saja untuk mengedit si Elementornya seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari widget ini ya. Ada inner section. Oke, inner section ini dia ibaratnya dia akan membagi sebuah dua kolom ya. Ini kan misalkan kita kan melihat di sini ada full ya satu kolom. Nah, pada saat kita ke inner section, nah di sini dia akan dibelah dua gitu ya. Jadi kita bisa membuat dua buah kolom di sini ya, seperti itu. Nah, kalau heading di sini kita mau memberikan sebuah judul ya. Misalkan seperti ini. Heading itu kita ibaratkan sebagai region post.
Nah, jadi kita bisa menulisnya seperti ini ya. Nah, heading itu dia berisi tag-tag H1 sampai dengan H6. Oke, kalau misalkan masih belum tahu tag H1 sampai H6, bisa di searching di Google atau enggak bisa bertanya kepada instruktur langsung ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada widget image. Nah, jadi di sini nanti kalau misalkan mau menampilkan image, nah kita tinggal di drag aja ya image-nya itu apa tuh, tinggal di drag aja ya widget image ini ke dalam kotaknya si section ini. Nah, nanti di situ kita dapat choose file gambar apa yang akan mau kita tampilkan seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada text editor. Nah, di sini berbeda dengan heading ya. Kalau heading ini kan lebih ke arah judul, tapi kalau text editor ini dia lebih mengarah ke deskripsi. Ibaratnya kayak hello world ini ya. Kalau judul kan seperti legend post, tapi kalau text editor dia sebagai hello world seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada widget video. Nah, video ini kita dapat mengambilnya dari file yang ada di komputer kita ataupun file yang ada di YouTube ya. Jadi tinggal kita copy URL di YouTube. Nah, jadi kalau misalkan kita mau ngambil video dari YouTube itu juga bisa ya. Jadi tinggal kita kopikan saja URL-nya, lalu kita masukkan pada properties yang ada di widget video ini ya, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada widget bottom. Nah, bottom ini seperti yang ini ya, ada search ya. Nah, jadi di sini bottom ini kita bisa tentukan URL-nya atau action-nya itu dia mau ngapain ya. Misalkan dia mau mengarahkan ke suatu URL atau kemana, nah itu juga bisa ya seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada widget divider. Divider ini dia lebih mengarah ke arah garis ya. Jadi kalau misalkan di sini kita mau kasih garis, set, nah itu kita bisa menggunakan divider seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada special. Special ini dia lebih mengarah ke arah spasi atau jarak antara atas sama bawah ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini ya, ini kan ada jaraknya ya. Nah, ini bisa menggunakan special seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada widget Google Map ya. Jadi nanti kalau misalkan kita mau menaruh map di website kita atau lokasi bisnis kita, nah itu kita dapat menggunakan Google Maps ini. Nah, jadi kita di sini dapat setting lokasi tempat kita itu di mana seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada icon ya. Icon ini dia lebih mengarah ke sebuah kayak seperti ini aja ya. Ada kolom 2, ada huruf T, ada gambar image, ada seperti ini. Nah, ini merupakan sebuah icon ya. Jadi biar tampilan itu menjadi lebih interaktif, nah kita bisa menggunakan icon ini ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau mau ngedit seperti itu ya. Jadi kita ini kan nah, yang barusan kan sudah saya jelaskan ya tentang fungsi-fungsi dari basic ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa diekspor sendiri untuk yang bawah-bawahnya, mau yang pro ataupun yang gratis selanjutnya. Di sini ada banyak ya yang masih gratisan, tapi saya menjelaskannya hanya versi basicnya saja. Yang ini mungkin bisa dicoba sendiri ya, seperti itu. Nah, untuk menambahkannya, salah satunya contohnya adalah seperti ini. Kita buat dulu sebuah section ya. Nah, di sini juga kita bisa memilih kita mau menggunakan struktur section yang mana, 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, atau dan seterusnya seperti itu. Nah, misalkan 1 kolom. Oke, di sini waktu kita memberikan sebuah section baru, di sini ada pengaturan sectionnya ya. Nah, di sini dari lebarnya berapa, tingginya berapa, backgroundnya atau bentuk backgroundnya. Misalkan kalau melihat suatu website ada lekukan segala macam, nah kita dapat menggunakannya. Contoh, misalkan kita di sini mau membuat sebuah background gradient atau gradasi ya, dimana ada warna merah kita padukan dengan warna putih misalkan ya, contoh ya. Nah, seperti ini. Lalu kita buat backgroundnya ini ada variasinya ya. Nah, kita dapat menggunakan shape divider seperti ini ya. Nah, kita dapat menentukan apakah mau ke atas atau mau ke bawah. Kalau misalkan ke atas seperti ini, kita pilih tipenya mau yang mana. Misalkan mau yang mountain,
Nah, maka bentuknya dia akan seperti ini ya, akan menjadi lebih bagus gitu ya dibandingkan dengan kotak saja seperti itu. Nah, di sini kalian dapat bereksplor sendiri ya, bagaimana sih tampilan website kalian yang nanti akan kalian buat seperti itu ya. Oke, seperti itu. Dan nanti kalau misalkan sudah, kita publish seperti itu ya. Oke, dan juga kita dapat melihat reviewnya, tampilan website kita nyatanya seperti apa sih, seperti itu ya. Oke, dan untuk memasukkan widgetnya di sini kita dapat kita drag saja, misalkan kita mau memberikan heading. Nah, kita tinggal drag saja ke arah yang plus ini ya. Nah, di sini kita dapat menulis judul kita, judul websitenya apa, misalkan kursus digital marketing. Nah, seperti ini ya. Untuk mengedit-ngeditnya, kita dapat mengklik yang ini ya, edit heading. Kalau mau edit sectionnya, kita dapat mengklik edit section dan seterusnya seperti itu ya. Maka misalkan edit heading, dia akan menuju ke properties dari si heading. Misalkan kita mau mengatur posisinya itu biar ke tengah, atau di sini ukuran hurufnya kurang gede atau kurang kecil. Nah, ini kita bisa atur di sini ya. Dan di sini juga ada stylenya juga. Nah, kita dapat mengatur-aturnya di sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu saja untuk penjelasan tentang editor Elementor. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.